Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Vida English Online, your free channel to learn English easier. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Syntax, yaitu tentang phrase structure rules. Materi ini berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu tentang phrase. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan tentang phrase atau frasa, ditonton dulu videonya ya sebelum menyimak phrase structure rules. Okay, I hope you will watch the video until the end and will understand about the material that we discussed today. Thank you. Okay, baik. Sekarang kita akan coba menjawab tentang what is phrase structure. Apa sih maksudnya phrase structure itu? Bahwa phrase structure is a type of generative grammar in which constituent structures are represented by phrase structure rules or rewrite rules. Jadi phrase structure adalah susunan-susunan frase yang harus disesuaikan dengan rules. The underlying structure of a sentence or a phrase is sometimes called its phrase structure or phrase marker. Jadi structure yang sudah disediakan, sudah ada dalam kalimat, disebutnya adalah phrase structure. So phrase structure rules provide us with the underlying syntactic structure of sentences we both produce and comprehend. Phrase structure rules. Phrase structure rules first was proposed by Noam Chomsky in 1957. Berdasarkan Noam Chomsky, phrase structure rules are a type of rewrite rule used to describe a given language's syntax and all closely associated with the early stages of transformational grammar. So, phrase structure rules specify the well-formed structures of a sentence, and phrases are formed by rules that we call it phrase structure rules. So dalam membuat frase di dalam satu kalimat, kita harus mengikuti phrase structure rules yang telah tersedia, sehingga kalimat-kalimat atau frase-frase yang kita buat menjadi benar secara grammar. Okay, let's continue. The last video kita sudah membahas tentang jenis-jenis frase. In here kita akan membahas structure-nya, yaitu susunan-susunan frase. Karena frase itu kan terdiri dari gabungan-gabungan kata. Jadi mana kata yang lebih dahulu ada atau sebelumnya atau sesudahnya itu sudah ada namanya phrase structure. That's about phrase structure rules. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu supaya bisa lebih mengerti. Now we discuss about noun phrase structure. Seperti tadi, structure atau susunan dari noun phrase adalah head. Di depan head bisa ada initiator, bisa ada determiner, bisa ada modifier. So bisa ada initiator, bisa ada determiner. This is optional, nggak semua frase ada ini. Tapi pasti ada headnya, pasti ada head. Ya, this is optional. Yang di dalam kurung itu in brackets itu optional ya. Oke, kita bahas satu-satu dari head. What is head then? Head itu inti dari noun phrase itu bisa kata benda atau pronoun. Pronoun itu kata ganti ya. He, she, it, I, you, they, we itu pronoun dan nouns ya. Di noun phrase ada initiator. What is initiator? Initiator itu sometimes called predeterminers. Jadi dia biasanya predeterminers itu adanya sebelum determiner ya, sebelum determiner. Oke, kita lihat dulu determiner itu apa. So determiner itu artinya bisa jadi yang termasuk determiner itu artikel, the, an, demonstrative, this, that, this, those ya, quantifier, some, any, which, and possessive. Possessive itu determiner ya, it's not pronoun tapi ini masuknya ke determiner. Dan WH question, WH word juga determiner. Ini kita sudah bahas kemarin di dalam pembahasan words ya.
Okay, we have modifier. Modifier itu biasanya adjective phrase atau adjective saja atau noun phrase juga bisa. The last one, di belakang head ada qualifier. Qualifier biasanya defining features. Ya, defining features dia bisa any phrase gitu ya yang occur after the head. Jadi setelah head atau masih berkaitan dengan head itu biasanya disebutnya qualifier. Okay, let's see the example. This is the example of noun phrase. Kita ada mulai dari head dulu. Oke, kita mulai dari frase this one. Kalimat grass is green, subjeknya adalah grass. Grass saja itu adalah subjeknya. Jadi headnya grass, gitu ya. Jadi head itu adalah noun atau pronoun. Kalimat I hate you, subjeknya adalah I. Ini noun phrase yang berupa noun saja, head saja, dan you. Jadi berupa head saja noun phrase-nya. Ya. Okay, and then we have initiator. Kita ke initiator dulu. Initiator itu sebelum modifier. Let's see here ada noun phrase all the best pots. All the best pots. Jadi initiator itu occur ada di sebelum determiner. Jadi sebelum determiner ada all. All di sini kita bilangnya initiator, baru the itu determiner, baru best itu modifier karena ini adjective, baru pots. Jadi headnya adalah pots ya, headnya pots. Noun phrase-nya begitu. Oke, contoh di noun phrase nearly half of the group. Nearly half ini adalah frase yang berupa initiator. Nearly half of. Lalu baru the itu determiner, baru group. So we call it this is initiator. Initiator adalah yang ada sebelum determiner. Oke. We go to determiner then. Determiner itu yang tadi sudah, yaitu bisa berupa artikel, bisa berupa what you call it tadi. Oke, jadi determiner bisa berupa artikel, bisa berupa possessive tadi ya. Oke, we have here these cups have no handles. This cup is noun phrase yang terdiri dari determiner dan cup. Ini headnya cup dan ini adalah determinernya ya. No handles, headnya adalah handles, ini noun, dan no adalah determiner. This is noun phrase ya. And then after that we go to, setelah determiner ada modifier. Modifier itu biasanya berupa adjective ya. Modifier itu adjective karena dia menjelaskan. In here kita ada little rubber man arrived. Little rubber man is a noun phrase di mana headnya adalah man. Headnya adalah man dan little sebagai modifier, rubber sebagai modifier. Ya. Lucky you, you-nya adalah headnya dan lucky adalah modifiernya. The last one we have qualifier. Qualifier ada di setelah head. Itu bisa any phrase, any kind of phrase yang ada di setelah head. Seperti that man over there. Ini masih bersatu kesatuan frase ya. That man over there satu kesatuan frase. That-nya itu determiner. Head-nya di sini adalah man. Head-nya adalah man. Head-nya adalah man dan over there adalah qualifier karena berada di setelah headnya. Seperti the girl in black jeans, ini satu kesatuan. Headnya mana? Ya, headnya pasti girl ya. Ini headnya, lalu determinernya the. Lalu in black jeans, ini memang in black jeans itu what you call it, prepositional phrase, tapi dia masih berada dalam noun phrase. So we call it ini qualifier yang berupa prepositional phrase. Qualifier yang berupa prepositional phrase gitu ya. Jadi ada frase di dalam frase, we call it like that. Okay guys, let's phrase structure. Phrase structure ada head, ada main verb sebagai headnya dan optionalnya dia punya auxiliary verb dan punya partikel yang ada di sesudah main verb ya. Nanti di auxiliary verb biasanya ada negator.
Negator itu nanti kita lihat apa sih negator. Oke, first one we have main verb. Main verb ini head-nya ya. Head-nya itu berupa verb. Oke, many main verb consist of single word. Jadi ada verb yang hanya satu kata saja ya. Look, I like that gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Seperti Fred kick the ball. So kick the ball ini verb phrase ya. Verb phrase lalu verb kick the ball. Jadi tetap ditulis dulu verb phrase-nya, baru verb, baru kicked saja, itu phrase-nya. Auxiliary verb. Auxiliary verb atau kata bantu. Kata bantu itu ada dua, primary auxiliary, yaitu biasanya to be, have, dan do. Lalu ada modal auxiliary. Modal auxiliary yang semua yang berupa modal can, could, may, shall, ya, must, dan semuanya itu adalah modal auxiliary. Okay, let's see the example here. Di sini verb phrase-nya adalah they must have been helping her. Ini satu kesatuan. Ini verb phrase. Mana intinya? Intinya atau head-nya adalah helping. This is helping. Helping ini head-nya. Ini head-nya, verb-nya. Sedangkan must itu auxiliary, have auxiliary, dan been menjadi auxiliary. Jadi ada 3 auxiliary di sini. Ya, must have been helping. Itu kalau tensisnya namanya tensis apa ya namanya? Namanya present perfect continuous, right? Ya, yeah, present perfect continuous. Dia banyak auxiliary-nya ya. Nah, di verb phrase juga ada negator. Negator adalah the negative form of the verb. Jadi kita biasa ada kalimat negatif ya. Negatif itu ada not-nya. Jadi negator itu yang ada kalimat not-nya. Not ini dibilang negator. Bukan negatif ya, tapi negator di sini ya. Penunjuk menjadi negatif. Negator. Jadi dia setelah auxiliary ada negator. Lalu setelah verb biasanya dia ada particle. Particle itu post modified. Jadi dia adanya setelah verb ya, post modified. Oke, kita lihat ini. Is looking at ya. At ini adalah bagian dari looking, ya kan? Dia bukan preposition, ini bagian dari looking at. Jadi satu kesatuan, looking at. Kayak listen to dan talk to ya. Jadi di situ bukan dia bukan preposition, tapi dia adalah particle atau qualifier-nya ya, qualifier dari si verb phrase ini, is looking at. Yeah, that's verb phrase structure.